Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammadiyah Noval, biasa dipanggil Noval, dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, di sini saya akan mewawancarai Mbak, mencari informasi dan data mengenai penelitian yang akan saya lakukan, yaitu tentang efektivitas konsumsi rempah-rempah keluarga untuk mengontrol atau menurunkan gula darah pada pasien atau remaja yang mengalami resiko diabetes. Nah, sebelumnya Mbak sendiri bisa memperkenalkan diri. Baik, saya Fadila, umur saya 25 tahun. Oh, baik. Ya, Mbak Fadila ya. Iya. Ya, untuk sebelumnya Mbak Fadila pernah cek untuk gula darah? Pernah Mas, kemarin 210. Oh, cukup tinggi juga ya Mbak ya kemarin. Ya, mungkin untuk pertanyaannya ini langsung saja ya Mbak ya, karena memang Mbak Dila juga sudah cek gula darah juga dan hasilnya juga cukup tinggi, dan itu mengindikasikan beresiko lah untuk karena terkena diabetes. Nah, pertanyaan yang pertama ini Mbak Fadila, bagaimana sih perasaan Mbak Fadila ketika kemarin pas dicek itu gula darahnya tinggi dan beresiko buat terkena diabetes? Jujur awalnya tuh saya panik Mas, saya kira tuh yang kena diabetes tuh cuma orang tua aja ya Mas ya. Ternyata tuh saya juga bisa kena kayak gitu. Nah, tapi terus saya tanya dokter, katanya dokter tuh bisa dicegah. Nah, dengan cara saya harus jaga pola kesehatan, jaga pola makan dan kesehatan juga. Jadi mulai sekarang saya harus jaga pola kesehatan. Oh begitu. Nah, kemarin pas Mbak Fadila mendapatkan informasi tersebut, yang dilakukan itu apa Mbak? Informasi Mas? Informasi kemarin pas dicek gula darah tinggi itu. Yang paling utama sih saya biasanya mulai dari hal kecil dulu ya Mas ya. Saya biasanya tuh ngurangi minuman yang manis-manis, terus ngurangi makanan yang manis, terus saya juga harus jaga kesehatan sih seperti olahraga gitu. Di sini Mbak Dila itu pernah dengar atau tahu nggak sih tentang tanaman obat keluarga atau toga itu seperti apa? Seperti kayak kunyit jahe gitu ya Mas ya. Oh, berarti memang kayak rempah-rempah gitu. Iya, biasanya tuh nenek sama ibuku tuh nanam Mas di Oh, samping tanam. Berarti ya. Mbak Dila pernah coba untuk Pernah Mas buat itu itu tuh direbus biasanya Mas. dibikin kayak jamu minuman gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu untuk konsumsinya gimana Mbak? Atau apakah rutin atau memang pas lagi pengen aja? Kalau sekarang tuh waktu hampir kena ini loh Mas, kayak diabetes ini tuh, ini aku mulai minum rempah-rempah terus ya Mas. Jadi biar stabil kayak gitulah dia. Oh, berarti memang langsung mencoba untuk memperbaiki dengan minum-minuman yang rempah-rempah dan yang berkhasiat ya Mbak ya? Iya. Nah, Mbak Dila sendiri itu biasanya dibikin apa sih minumannya? Biasanya dibikin dari rumah toh? Iya. Mungkin dari keluarga atau nenek itu biasanya dibikin seperti apa? Biasanya aku dibuatin tuh direbus gitu, terus disaring. Kalau pahit kan biasanya pahit ya, atau pahit ya Mas ya. Nah, itu aku dikasih madu dikit atau enggak dikasih jeruk nipis dikit gitu Mas. Oh ya ya. Menurut Mbak sendiri itu efektif nggak sih tanaman rempah-rempah itu untuk dikonsumsi jangka panjang gitu Mbak? Kalau menurut saya tuh lumayan efektif ya Mas ya. Soalnya daripada minum obat, saya lebih baik minum itu aja sih Mas. Soalnya bisa buat konsumsi jangka panjang juga. Efek sampingnya Iya, tapi juga harus dibarengi sama pola makan dan pola hidup yang sehat. Oh ya. Nah, untuk setelah konsumsi minuman rempah tersebut kan tadi Mbak sebutkan sudah 1 minggu 2 minggu. Nah, itu ada efek samping yang buruk nggak Mbak? Kalau akhir-akhir ini enggak sih Mas. Berarti aman-aman aja ya Mbak ya? Saya aman aja. Nah, untuk kedepannya bakal terus konsumsi minuman tersebut apa memang pas lagi kondisi seperti ini aja Mbak? Kalau sekarang tuh saya mikirinnya lebih ke terus nanti Mas. Terus soalnya tuh itu kan manfaatnya banyak ya Mas ya. Juga saya badannya
badannya tuh juga jadi lebih seger kalau minum itu. Jadi itu mungkin terus sih mas ya. Nah, untuk kan efektif itu Mbak. Nah, menurut Mbak efektif juga nggak sih kalau misal kita edukasi atau kita berikan informasi juga mengenai rempah-rempah tersebut untuk teman-teman kita yang seusia kita lah. Efektif mas, itu sehari itu malah itu bagus loh mas loh kalau di teman-teman biar tahu manfaatnya, terus biar nggak pradiabetes kayak aku juga kayak gitulah. Oh gitu. Nah, untuk harapannya ke depannya gimana Mbak? Untuk konsumsi rempah-rempah ini, tanaman obat keluarga ini, itu untuk penderita itu harapannya gimana? Untuk Harapannya penderita sih diabetes? biar teman-teman gula darahnya tuh biar stabil, terus juga kayak kesehatannya tuh bisa dijaga, bisa kayak diperhatikan gitu loh mas. Jadi tuh lebih baik tuh tahu, terus bisa dicegah kayak gitulah dari awal. Nah, Dari ini pertanyaan terakhir ya Mbak Dila ya. iya. Ada saran nggak Mbak buat teman-teman yang memang terkena atau beresiko untuk pradiabetes seperti Mbak ya? Saran saya sih jangan tunggu parah dulu ya mas ya. Jadi itu harus diperbaiki dari hal kecil dulu, Harus dicegah seperti dulu. ya seperti kurangi minuman yang manis-manis, makanan yang manis-manis, ya seperti itu mas. Mungkin Saya. juga bisa sering-sering kontrol atau Iya. cek gula darah secara berkala Iya. untuk ngeceklah kondisi tubuh kita juga. Iya, biar nggak kena diabetes mas. Kalau kena itu ya nggak enak juga mas. Benar sih. Ya, mungkin cukup sih Mbak informasi yang atau wawancara yang dapat saya ajukan ke Mbak. Mungkin untuk kedepannya ya harapan saya bukan hanya Mbak Dila saja yang mengonsumsi atau melakukan upaya pencegahan dengan minum-minuman rempah-rempah, tapi teman-teman juga atau orang lain di sekitar Mbak lah bisa diedukasi gitu kan. Mbak juga yang sudah mengalami dan merasakan. Nah mungkin nanti bisa berbagi pengalaman lah gitu biar kita sama-sama sehat gitu. Mungkin cukup Mbak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya Mbak ya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.